Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube channel Ikatan Keluarga Banu Ampu Jakarta. YouTube channel ini kami buat adalah untuk kebersamaan dan untuk saling berbagi informasi sesama warga Banu Ampu maupun masyarakat luas. Silahkan menghubungi tim redaksi jika Anda ingin berbagi. Akhirnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share informasi ini agar seluruh warga Banu Ampu dapat menerima informasi ini. Dan jangan lupa untuk komen agar ada perbaikan daripada YouTube channel ini dari hari ke hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, amo tena mau camai Banu Ampu tentu merespon baik dan mengapresiasi acara yang kita laksanakan pada sore hari ini. Sebab apa lain untuk menghadirkan apa-apa kita. Mudah-mudahan melalui bincang-bincang kita sore hari ini akan bisa mencarikan solusi terhadap persoalan perekonomian masyarakat di Banu Ampu. Demikian Pak, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Irwan, yang menghormati Mama Mukhtar Naim, Pak Gusnal, Pak Camat, Pak Abdal. Ikut sekalian kenalan, kebetulan Kampung Ampu Sungai Tanang, di kebetulan bidang ekonomi. Dulu pernah berserobot Pak Mukhtar di Melbourne. Kalau masih tekanan Pak Mukhtar. Nah, Ambo sebagai bagian dari anak muda sangat menyambut dan antusias dengan ide-ide atau gagasan yang dibawa Pak Irwan itu. Karena dengan adanya waktu berdiskusi bentuk Eko akan nanti muncul pemikiran-pemikiran yang executable yang bisa awak lakukan untuk perbaikan negara awak, insya Allah. Dan Eko sangat bagus sekali. Itu Pak Irwan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baik dan prospektif, dan ini bisa menggiring generasi muda lebih mencintai Banu Ampu, lebih diajak berdialog, berdiskusi berbagai masalah di Banu Ampu. Ini bisa dilanjutkan dengan berbagai topik dan pembicaraan yang dianggap penting bagi masyarakat kita, Banu Ampu khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Ambo pun seperti bapak-bapak dan lain, sangat menghargai ada inisiatif bahwa bersama-sama berkumpul melalui Zoom meeting kok, ya. Dan Ambo sangat mengapresiasi itu yang kita tunggu-tunggu selama kok, ya. Dan syukur alhamdulillah teknologi komputer awak ini kok yang memungkinkan awak walaupun di masa Jawa di dunia kok bisa berkumpul seperti yang awak lakukan kini kok. Banyak dengan inisiatif dari kawan lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat seluruh masyarakat dimanapun berada yang sedang menyimak bincang-bincang ini adalah channel daripada Keluarga Besar Banu Ampu Jakarta. Channel ini adalah membicarakan hal-hal tentang kebanu Ampuan atau hal-hal yang umum, tetapi itu sangat bermanfaat buat warga Banu Ampu, baik di kampung maupun yang ada di perantauan. Edisi hari ini adalah kita membicarakan tentang ekonomi, perkembangan ekonomi dan prospek ekonomi di Banu Ampu. Hari ini sudah hadir bersama kita 4 orang narasumber yang hari ini hadir. Ada Bapak Mukhtar Naim yang semua orang sudah tahu, ya, mama kita, orang tua kita yang sangat peduli dengan Banu Ampu. Kemudian ada Bapak Camat Banu Ampu, Pak Afdal. Kemudian ada Bapak Gusnal Juli, Ketua Umum Pusat Koperasi Pasar DKI Jakarta, dan beliau juga Ketua Cempaka Syariah Jakarta.
Kemudian ada juga ekonom kita yang kebetulan berada di Australia. Beliau adalah Pak M. Abduh PhD. Mudah-mudahan Pak Abduh bisa memberikan juga sumbangan pikirannya dan juga melihat perspektif lain antara perbandingan antara di Melbourne maupun Australia secara umum dengan kampung kita gitu. Hal-hal apa yang bisa applicable yang bisa diterapkan di kampung kita. Oke. Untuk itu pertama-tama kita ingin mendengarkan dari Pak Mohtar Naim sedikit pandangannya tentang bagaimana membangun Banu Ampu, karena Pak Mohtar Naim adalah orang paling tahu tentang Banu Ampu dari dulu sampai sekarang, dan beliau orang yang menggeluti hal-hal yang ke Banu Ampu dari dulu. Mari kita sama-sama dengar. Pak Mohtar, bagaimana Pak kira-kira pandangannya tentang Banu Ampu ke depan itu? Bagaimana seharusnya Pak untuk membangun ekonominya sehingga lebih maju, lebih cepat di dunia sekarang teknologinya berkembang luar biasa. Ya. Sampai Biko orang lah tinggal landas, orang lah sampai di Mawak masih di landasan juga gitu. Kira-kira soal itu Pak. Silakan Pak Mohtar. Jadi jawabnya kalau menerima sederhana sekali. Bentuk dan cara ekonomi yang kita bangun di Banu Ampu di masa depan itu adalah berlandaskan ajaran ABS SPK dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45. Nah, sistem ekonominya sendiri bisa bersifat pribadi, sendiri-sendiri, maupun cara bersama-sama yang selama ini sudah kita kenal dengan bercorak koperasi dan khususnya koperasi kerakyatan. Karena kita pun harus menerapkan prinsip ajaran ABS SPK, maka di samping bersifat kerakyatan, koperasi yang kita bangun secara bersama-sama itu harus juga yang berdasar kepada adat Minang dan syariat Islam yang mengacu kepada ajaran Al-Quran Al-Karim. Dengan itu kita tinggal menerapkannya, menjadikannya sebagai pedoman pelaksanaan ekonomi kerakyatan secara beragam dan bersumber itu. Dan semua ini akan menjadi lebih gampang kalau kita sudah terapkan yang kita inginkan dengan Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau alias DIM, DIM. Nah, kalau DIM terbentuk, kita akan menjadi provinsi kelima di NKRI ini yang berbentuk daerah istimewa, di mana di samping kita menerapkan semua apapun yang bercorak nasional di NKRI ini, kita juga menerapkan ajaran filosofi ABS SBK yang lahir dari bumi Minangkabau sendiri. Nah, dalam pelaksanaannya, kita tinggal melakukan penyesuaian mana yang sudah dan mana yang belum dalam melaksanakan ajaran ABS SBK dan semua dasar dan ketentuan yang datang dari NKRI itu sebagai tanda bahwa kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI itu. Kita bahkan berbangga hati bahwa tokoh-tokoh dan masyarakat Minang telah memberikan kontribusinya yang banyak dalam pembentukan NKRI itu sejak masa awalnya sampai sekarang. Tidak usah saya ulang-ulang siapa tokoh-tokoh yang menonjol dari Banu Ampu sendiri dan dari Minang umumnya yang memberikan sumbangannya kepada tanah air ini. Kembali kita berpikir secara berbanu Ampu dalam kita memikirkan bagaimana kita mengembangkan usaha ekonomi secara berbanu Ampu ke masa depan, maka dengan jelasnya prinsip yang mau kita pakai, kita tinggal menyusun bentuk dan cara ekonomi yang mau kita terap dan kembangkan itu satu persatu. Di bidang ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, usaha kerajinan, serta pemasaran, dan sebagainya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menseleksi mana-mana yang sudah sesuai dan mana-mana yang belum sesuai dengan prinsip
ekonomi yang kita ungkapkan di atas. Di samping itu, kita juga harus melihat mana-mana faktor pendorong maupun penghalang dari usaha ekonomi itu yang kita alami selama ini. Kita bagaimanapun berada pada topografi, ekologi, klimatologi, dataran tinggi Agam tua khususnya, dengan ketinggian di atas 1000 meter, dengan kemiringan yang makin menanjak di kedua gunung Merapi dan Singgalang itu. Faktor cuaca atau klimat pada bidang usaha pertanian dan yang terkait lainnya dengan itu tentu harus diperhitungkan dan dikuasai untuk mengendalikannya. Selama ini kita sudah tahu bahwa alam dan udara Banua cocok sekali untuk usaha pertanian dan perkebunan. Makanya tanah di Banua semua pada dipakai dan terpakai untuk bidang pertanian dan perkebunan. Tinggal kita memilih dan menentukan mana-mana yang sesuai dan mana-mana yang kurang sesuai. Dengan tanaman pertanian dan perkebunan itu. Contoh menarik yang kita amati di Banua sendiri. Menanam wortel di roton. Ternyata cocok untuk disemai dan disebarkan di Banua. Yang makin tinggi tingkat ketinggian tanahnya, justru makin baik. Makanya wortel yang ditanam di Sungai Buar dan di Sayak Batu Pelano umumnya lebih subur dan gemuk-gemuk dibanding dengan yang ditanam di Banua yang tanahnya agak ke bawah. Walau begitu, usaha wortel di Banua cukup menguntungkan sehingga banyak yang tadinya untuk bersawah sepanjang tahun, sekarang malah bertanam wortel berterusan. Tinggal orang Banua bertanam wortel perlu belajar banyak dengan orang beras lagi. Nah, kita tahu di beras lagi itu contoh yang paling bagus. Dan orang Sungai Puar pun tidak saja dalam usaha penanamannya, tapi sekaligus usaha pemasarannya. Sejauh ini, petani Banua baru tahu dan menguasai usaha penanaman wortel, tetapi pemasarannya masih di tangan orang lain, khususnya tengkulak-tengkulak yang di belakangnya dikuasai dan dikendalikan oleh apalagi bukan para konglomerat Cina. Nah ini, lihat terjadi pasar luar itu. Di bidang usaha kerajinan tangan, yang termasuk usaha jahit-menjahit, rendah-merendah, tongket-menyongket, batik-membatik, dan sebagainya, di mana perlu dikembangkan yang pemasarannya juga cukup dekat dan luas. Apalagi Banua adalah bagian yang tak terpisahkan dari jaringan ekonomi Bukit Tinggi. Sekarang saja, kalau Banua tidak jadi masuk kota Bukit Tinggi, tidak hanya jumlah jalan jambu air ke Padang Luar dan sampai ke Kota Baru yang sudah masuk ke Kabupaten Tanah Datar menuju Padang Panjang, yang sudah dimasuk dan dikuasai oleh orang luar, jalan menyimpang ke Talua, Ladang Lawe, Puang Putiah, kembali ke Padang Luar pun sudah banyak yang diisi oleh toko-toko dan usaha-usaha perdagangan dari luar, yang di belakangnya juga bermain para konglomerat itu. Tujuan dan sasaran yang harus dicapai dan diusahakan oleh putra Banua adalah bagaimana kalau di kampung sendiri juga turut serta aktif dalam sektor pemasaran dan toko-menoko itu. Apalagi di daerah kampung halaman sendiri di Banua. Semua ini jelas tidak bisa dan tidak cukup hanya dilakukan sendiri-sendiri, tapi secara bersama-sama dengan membangun usaha bersama yang bersifat kooperasi kerakyatan. Kooperasi kerakyatan yang berbasiskan ekonomi syariah. Disinilah perlunya masuk unsur kepemimpinan formal.
dari unsur pemerintahan yang disupervisi oleh camat, ini ada Pak Camat di sini, dan dikelolakan oleh para wali negari. Kesampingnya, dalam masyarakat sendiri di negari, diperlukan pula turun tangannya unsur kepemimpinan non-formal, tungku dan tigo sajarangan, yaitu nenek mama, alim ulama, cadia pandai, yang dikempali pula oleh unsur Pundo Kanduang dan pemuda. Jadi, adanya kerapatan adat negari di negari masing-masing yang merupakan wadah kepemimpinan dari unsur tungku dan tigo sajarangan itu tidak cukup dengan sekadar adanya saja, tapi berfungsi benar-benar berfungsi sesuai dengan unsur peranan masing-masing. Apalagi karena ke depan apa-apa tidak lagi dikerjakan secara sendiri-sendiri, tapi secara bersama-sama yang berbasiskan ekonomi kerakyatan dan juga tunduk kepada ekonomi Pancasila bersyariat itu. Ke depan karenanya kita perlu siapkan semua itu melalui rapat-rapat, pertemuan-pertemuan dari unsur kepemimpinan yang telah ada itu, yang masing-masingnya berujung pada pelaksanaan dan realisasinya, serta kontrol yang ketat dan efektif dari masyarakat sendiri. Mari kita mulai melaksanakan baik yang berpangkal dari bawah dan berujung ke atas secara timbal balik dan samping menyamping dalam satu kesatuan yang utuh. Hubungan antara nagari sesama nagari dan nagari dengan kecamatan perlu dibina dan dibenahi sehingga mampu menjadi satu kesatuan yang utuh yang saling kerjasama dan ingat mengingatkan. Nah, itulah yang tempat saya tuliskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi sama-sama kita dengar bahwa jelas apa yang disampaikan oleh Pak Mokhtar Naim. Pak Afdal, dari penjelasan Pak Mokhtar Naim ini kita lihat ada 3 kata kunci di situ. Pertama adalah perlunya seleksi bidang-bidang yang harus kita unggulkan untuk kemakmuran Banu Ampu sendiri. Jadi sehingga itu memberikan manfaat buat masyarakat Banu Ampu. Jadi seleksi itu yang paling pertama. Yang kedua adalah bagaimana memberantas tengkulak sehingga ini dapat memberikan manfaat yang maksimal buat petani-petani yang ada di kampung. Karena konteksnya tadi adalah tentang pertanian. Yang ketiga adalah bagaimana mengayomi masyarakat ini dengan tetap ada 3 unsur kepemimpinan, 3 tungku sajarangan. Nah, ketiga item penting yang disampaikan Pak Mokhtar ini, Pak, bagaimana kondisi sekarang di kampung, Pak? Silakan, Pak Afdal. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mokhtar Naim tadi, bahwasanya memang kondisi kita di Banu Ampu merupakan daerah ketinggian, memang yang cocok adalah untuk lahan pertanian dan perkebunan. Kalau kita lihat kehidupan masyarakat kita sekarang ini, di samping usaha pertanian padi atau sawah, memang itu sawah-sawah itu pun secara bergantian diselingi dengan tanaman hortikultura. Dan daerah-daerah ketinggian misalnya sampai kepada lereng Singgalang itu sekarang sudah dipenuhi dengan tanaman-tanaman hortikultura, baik itu seperti yang beliau sampaikan tadi, ada wortel, ada buncis, ada terung, ada selada, dan segala macamnya. Jadi jenis-jenis hortikultura itulah yang ditanam oleh masyarakat kita. Kalau kita melihat data di Kecamatan Banu Ampu, memang hampir 60% masyarakat kita bergerak di sektor pertanian. Jadi memang apa yang kita unggulkan di dalam rangka untuk mengangkat ekonomi masyarakat Banu Ampu, kami juga sependapat dengan Pak Mokhtar Naim, memang perlu kita lebih mengkhususkan bagaimana peningkatan produksi hortikultura di Kecamatan Banu Ampu.
dan juga bagaimana memelihara para petani kita untuk terlibat di dalam permainan oleh para rentenir atau tengkulak-tengkulak. Jadi mungkin ini yang perlu kita upayakan ke depan. Dan sementara untuk pemasaran di sayur kita sebetulnya kan memiliki pasar padang luar yang cukup baik dan cukup bagus di dalam rangka untuk tempat mendistribusikan produk pertanian kita ke daerah-daerah lain seperti daerah sekitar Sumatera Barat, daerah Jambi, daerah Provinsi Riau, bahkan ada juga yang ke Bengkulu. Kalau kita lihat Bapak-Bapak, mungkin dari produk sayur kita yang berangkat setiap harinya dari padang luar itu lebih kurang 30 truk sayur ditambah dengan lebih kurang 30 pemuatan untuk jenis L300 atau minicap L300. Jadi itu yang jumlah produksi mungkin pertanian hortikultura yang dipasarkan melalui pasar padang luar. Jadi ini juga sangat potensi bagaimana juga untuk kita kembangkan ke depan di dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Kita perkirakan Pak, untuk di pasar padang luar itu ada lebih kurang 2.000 pedagang dan 300 buruh angkat yang hidup di pasar padang luar. Kembali kepada apa yang disampaikan Bapak Muhtar Naim tadi berkaitan dengan yang cocok kita kembangkan, menurut hemat kami pun memang demikian adalah sektor pertanian khususnya hortikultura, karena memang Banuampu telah dikenal sebagai sentra produksi sayur. Apalagi bagi petani kita, Bapak-Bapak, memang sekarang telah juga dikembangkan bagaimana untuk menghasilkan sebuah hasil pertanian yang sehat, yang layak konsumsi. Kita menamakannya sayur sehat Banuampu. Ini berbeda mungkin perlakuannya sedikit Pak dengan sayur-sayur lainnya di termasuk di Banuampu sendiri dan juga di daerah-daerah lain. Mengapa kami katakan berbeda? Karena memang ada lebih kurang seluas 137 hektar mungkin lahan kita itu dilakukan semacam sertifikasi yang telah mendapat sertifikat 3 dari Badan atau Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. Di lahan tersebut itu mulai dari proses pengolahan lahan sampai kepada proses penanaman dan panen itu diawasi Pak. Jadi petani-petani kita telah memiliki semacam sertifikasi yang layak untuk dipasarkan dan dikonsumsi karena penggunaan pestisidanya di bawah ambang batas yang diizinkan oleh Dinas Kesehatan. Yang menjadi persoalan bagi petani kita ini adalah tempat pemasarannya Pak. Selama ini walaupun perlakuannya khusus, tapi pemasarannya tetap ke padang luar. Akibatnya harga sama dengan produk sayur-sayur lainnya yang banyak menggunakan pestisida. Juga di dalam rangka mendongkrak ekonomi masyarakat, memang bagaimana kita mengupayakan agar para tengkulak atau rentenir jangan bermain tentunya di Kecamatan Banuampu. Namun kenyataan menurut informasi yang kita dengar dari pelaku pasar, termasuk dari pengurus pasar, bahwasanya memang ada tengkulak-tengkulak yang bermain di pasar padang luar. Kalau kita istilah di kampung Pak itu Bank 46 Pak, bukan BNI 46 tapi Bank 46, utang 4 bayar 6 gitu. Jadi itu bahasa masyarakat kita di kampung Pak. Padahal di padang luar itu ada 4 bank konvensional Pak. Nah, dia ada 4 bank konvensional. Di dalam rangka juga untuk monopol ekonomi masyarakat, sebetulnya di tingkat nagari beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah sekitar tahun 2007,
atau 2008 itu telah ada dibangun namanya Baitulmal wa Tamwil, semacam lembaga keuangan simpan pinjam dengan menggunakan syariah. Hanya saja memang sampai perjalanannya lebih kurang 13 tahun ini Pak, ada yang telah bagus di sebagian negari dan juga ada yang kurang bagus. Ini juga mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama untuk kita kembangkan. Bagi yang kurang bagus jalan BMT-nya ini Pak, memang kalau kita coba evaluasi, itu penyebabnya adalah masyarakat kita yang masih banyak menunggak di dalam pembayaran. Yang kedua juga ada sebagian pengurus yang kurang profesional gitu Pak. Jadi memang ini ke depan juga kalau memang kita akan mendirikan sebuah koperasi, ini juga menurut kami perlu menjadi perhatian khusus, artinya benar-benar dikelola oleh seorang yang betul-betul profesional, dan tentu di dalam penerapan aturan di internal koperasi tadi memang harus diterapkan secara tegas. Biasanya kita masyarakat orang Minang ini Pak, diagu dulu Pak, kalau lihat murah-murah juga dulu kan gitu. Kalau lihat aman, tidak mencicil sekali, nah besoknya tidak mencicil lagi. Yang lain pun akan ikut-ikutan, kan seperti itu kita masyarakat Minang. Jadi upaya kita sebetulnya dari pemerintah daerah beberapa tahun yang lalu telah mencoba demikian Pak, tetapi itulah ada yang berhasil, masih ada yang belum. Berikutnya memang sudah barang tentu Pak untuk bagaimana upaya kita di dalam mendongkrak ekonomi masyarakat, memang seluruh stakeholder itu memang harus saling bahu-membahu, saling menopang, baik itu apa yang beliau sampaikan tadi, dari kepemimpinan formal maupun kepemimpinan informal. Sebab tentu ini sangat menentukan Pak. Kami kira juga dari sisi kepemimpinan formal kita di kecamatan dengan pemerintah nagari tentunya siap Pak, untuk bagaimana mengupayakan ekonomi masyarakat kita lebih baik ke depannya. Demikian juga tentu kepemimpinan informal tadi. Sebab di dalam melakukan peminjaman, misalnya masyarakat kita di BMT yang kami sampaikan tadi, itu persyaratannya harus memakai persetujuan dari nenek mama Pak. Kalau nenek mama tidak memenuhi tanda tangan, tanda persetujuan, pengurus BMT belum bisa memberikan. Tentu berbeda jauh dengan Bank 46 yang saya katakan tadi, beliau malah mendatangi para pedagang, para masyarakat kita ke pasar-pasar, menawarkan mau minjam berapa, jadi langsung dikasih uang tanpa prosedural. Jadi inilah mungkin yang perlu juga menjadi bahan bagi kita bagaimana kita ke depan tentunya mempermudah kalau kita di pemerintahan istilahnya birokrasinya, administrasinya kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa terlayani dan terbantu. Kami kira demikian sementara dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Afdal. Ada beberapa poin yang tadi kita dapat tangkap bahwa kini ini kita bangga bahwa ada sayur sehat Banwampu. Kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya orang sedang mencari sesuatu yang sehat dan tanpa pestisida, ini sudah dimulai. Tetapi ada masalah di pemasaran karena dilempar di pasar Padang 2 harganya akan disamakan. Kemudian juga ada problem, berbagai problem tadi, masalah kepemimpinan dan juga ada juga Baitul Mal yang sudah coba dibuat tetapi berjalannya tidak begitu baik. Pak Afdal, kira-kira sekarang ini pertumbuhan ekonomi di Banwampu ini berapa persen, Pak? Masih bisa di-push lagi nggak, Pak, ini? Kira-kira untuk meningkatkan lagi apa yang kira-kira yang pemerintah daerah lakukan ini, Pak? Kalau kita khusus di Banwampu, mungkin biasanya yang menghitung tingkat laju perekonomian masyarakat kita itu biasanya dari statistik, Pak. Jadi kita juga belum dapat informasi terbaru berapa laju tingkat perekonomian kita di Kecamatan Banwampu, Pak. Tapi secara umum kalau kita melihat contohnya saja dengan adanya COVID-19 kemarin, Pak, menurut pemantauan kami itu tidak begitu punya dampak yang signifikan terhadap masyarakat kita. Karena
istilah Pak Bupati kita, ke sawah kan tidak dilarang, ke parak tidak dilarang. Artinya masyarakat kita yang hidup di sektor pertanian jadi tidak begitu kena dampak. Ya paling-paling dampaknya Pak awal-awal mulai COVID biasanya harga agak mulai turun karena sebagian rumah makan tutup dan juga pemasukan sayur ke daerah-daerah lain agak berkurang, jadi produksi sayur banyak. Ya biasalah hukum ekonomi di sana, tentu harga mulai turun Pak. Saya kira itu secara umum kondisi ekonomi kita, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kita senang bahwa di kampung kita para petani kita tidak begitu terdampak karena setiap hari orang makan, Pak ya. Iya, orang makan. Orang makan tiap hari. Jadi pasti petani bakal hidup gitu lah. Tidak mungkin orang berhenti makan. Pak Gusnal, mungkin pengalaman panjang Pak Gusnal di koperasi di Jakarta ini. Hal-hal apa yang bisa kira-kira applicable yang bisa diterapkan di kampung sehingga ini memberikan sumbang pikiran karena ternyata di kampung itu punya koperasi tetapi tidak jalan dengan baik. Kita belum punya data bahwa apakah ada koperasi yang sangat baik di kampung, tetapi kalau melihat di berita-berita sangat susah mencari data bahwa koperasi di Bandung Ampul mana yang baik yang bisa mendorong ataukah memang apakah koperasi ini bisa menjadi lokomotif ekonomi di kampung atau memang harus di tempat-tempat sektor tertentu yang bisa gitu Pak Gusnal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mukhtar, Pak Abdul, Pak Abdal. Tadi kita sudah diawali oleh Pak Mukhtar Naim dengan ide-ide gagasan beliau dan juga analisis beliau tentang masyarakat Bandung Ampul, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya apa? Artinya itu juga akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Yang terakhir dari Pak Abdal, saya ingin mungkin lebih kepada judul kita hari ini adalah bicarakan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan Bandung Ampul. Apakah koperasi? Yes or no? Saya kebetulan jadi ketua koperasi syariah di Jakarta. Kebetulan kami punya cabang 15 kantor, ya kantor kecil lah, dan juga ketua umum koperasi pedagang pasar, itu ada di 150 pasar. Dan ini rata-rata anggota dan nasabahnya ya orang-orang awak. Rata-rata orang-orang awak. Sehingga karakteristik dan pelakunya hampir sama lah orang awak di kampung. Problem di kampung adalah kami juga sering berinteraksi dengan masyarakat kampung, khususnya Kebon Putih ya. Problemnya adalah paling juga sekarang agak besar dan menjerit masyarakat adalah masalah rentenir. Ini luar biasa, mereka rentenir ini sudah menjamah kepada seluruh sektor kehidupan hampir pada seluruh kehidupan masyarakat yang punya usaha-usaha, apakah pertanian, perkebunan, usaha-usaha perdagangan dan sebagainya. Bicara koperasi sebetulnya ini kan hasil dan amanah Undang-Undang Dasar 45, artinya salah satu bangunan ekonomi yang memang harus kita pertahankan. Nah cuma bagaimana masyarakat melihatnya ini yang perlu kita kaji lagi. Kalau pengalaman saya sesungguhnya sederhana membangun koperasi. Jadi andainya forum ini merekomendasikan membangun koperasi untuk menampung, saya rasain sebulan saya bisa dirikan. Artinya paling tidak saya antarkan berdiri itu koperasi. Karena pengalaman kami buka cabang juga nggak terlalu sulit. Yang penting adalah pengelolanya. Ini utama. Karena bagi masyarakat yang dilihat itu adalah tauladan dari pengurus. Contoh dari pengurus terhadap pengelolaan itu. Kalau pengurus, tadi kata Pak Camat, pengurusnya yang tidak profesional, terus peminjam yang macet atau dibuat macet, ini problem yang besar. Tapi buat saya, kalau kita bertekad, kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan Pak Mukhtar tadi adalah badan ekonomi yang sesuai dengan adat basalikan syarak berkadikatibullah, itu adalah ekonomi syariah, persyariah. Saya kira sangat tepat. Dulu sebetulnya, Bapak sekalian, sekitar 15-20 tahun lalu, orang menampung di Jakarta tuh pernah membuat sebuah bank, BPR, yang sampai sekarang masih ada itu Bang Andalas. Cuma saya nggak tahu kepemilikannya siapa yang punya saham besar sekarang. Nah, bedanya koperasi ini sampai kapanpun dia adalah milik masyarakat, milik anggota. Kepemilikan tidak bisa dikuasai oleh 1-2 orang. Ini yang
Nah, kalau kita serius, dibantu apalagi Pak Abduh dari ekonom, Pak Camat, dan lain sebagainya, ini saya kira akan lebih mudah. Saya ingin berbicara, pada hari ini saya ingin bicara soal implementasi. Karena sesungguhnya gagasan-gagasan tadi Pak Mukhtar sudah cukup, analisis dari Pak Afdal juga sudah cukup tentang potensi masyarakat Banu Ampu itu. Sebetulnya kalau kita sudah mulai mengelola koperasi syariah dengan baik, kita bisa aktif di sektor keuangan, di sektor pupuk, pembiayaan, pengadaan barang, lain sebagainya. Banyak hal yang kita bisa lakukan sebetulnya kalau kita, dan itu juga nggak terlalu mudah. Kalau dulu koperasi itu prinsipnya adalah dari anggota untuk anggota. Artinya apa? Mereka menabung dulu, menyimpan dulu, nanti dipinjamkan. Sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memacu, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kita ini. Kalau kita sudah dilihat eksis, pamannya, kalau kita mendirikan koperasi, kita berkantor dengan baik, dengan sistem yang baik, dengan karyawan yang baik, itu mereka akan tumbuh dan berkembang. Bayangkan aja kami itu berkoperasi di pasar-pasar, di daerah yang rawan sekalipun, itu mereka komit membayar utangnya. Karena dia apa? Dia percaya pada saat dia lunasi utangnya, dia bisa meminjam lagi dengan mudah. Nah, masalahnya adalah di koperasi-koperasi yang ada sekarang ini, apakah di BMT, mereka khawatir apakah setelah dilunasi mereka bisa minjam lagi, tidak. Ini yang mereka nggak. Kalau sekarang, kalau kita bikin, insya Allah akan bisa. Tentunya nanti akan ditopang oleh pemikiran-pemikiran kita ini. Saya kira, saya berharap forum ini harus menindaklanjuti menjadi sebuah kelembagaan koperasi. Nanti kalau BMT saya kira baik. Cuma kalau koperasi itu kita lebih terbuka, pemerintah juga banyak dukungan. Saya kemarin sempat ketemu dengan bincang-bincang dengan Menteri Koperasi, Lembaga Keuangan Koperasi, LDP, mereka juga sebetulnya kesulitan menyalurkan dana terhadap lembaga-lembaga yang memang secara administratif baik, secara pengelolaan baik, sehingga pelaporan baik, dan pendapatan baik. Nah, ini mereka sulit, mereka butuh itu. Sehingga berapapun kita butuhkan itu, insya Allah bisa. Buat kami setiap minta ke bank atau ke lembaga keuangan itu, kami bilang 10 miliar, kurang 10 miliar nggak mau, 20 miliar, kita bisa pasang tarif seperti itu sebetulnya kalau kita baik. Sehingga misalnya, tadi saya ditanya oleh PLP, Pak butuh berapa? Saya 25 miliar, kalau kurang 20 miliar saya nggak mau. Artinya apa? Kita juga siap menunjukkan performa kita, neraca kita, rugi laba kita dengan baik, pelaporan kita dengan bagus. Itu sebetulnya Pak Irwan, saya nggak susah. Berikan kepada saya 3 orang anak SMK akuntansi jadi di koperasi Banu. 3 orang dididik di kantor saya bangsa sebulan 2 bulan, nanti Pak Camat ngongkosin sama Pak Bupati, didik 3 bulan, kita sewa kantor, itu jadi koperasi. Soal pengembangan di sektor-sektor koperasi itu nanti adalah tugas Pak Mukhtar, tugas Pak Abduh, tugas Pak Irwan, bagaimana pengembangannya. Yang penting harus kita mulai. Kalau kita tidak mulai, nanti ini tidak akan menjadi sebuah pemecahan masalah yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Bahwa masyarakat kita sejerat, Pak Mukhtar, itu rata-rata pada di Kubang Putih, pedagang-pedagang kue, pedagang kecil sekarang Pak, sudah ketergantungan, sangat ketergantungan, susah melepas diri dari rentenir. Sampai mungkin di negara lain juga itu. Ya Pak Camat ya, sudah ya, kami sudah ratusan yang sudah terjerat oleh game. Artinya mereka berusaha, merasa bertani, hanya hasilnya itu hanya diberi kepentingan, keuntungan para rentenir saja ya. Sementara masyarakat kita banyak yang punya kemampuan modal lebih baik. Kenapa? Kalau modal yang ditabung koperasi itu mereka kan akan memetik manfaat masyarakat kita. Nah, kalau sekarang Pak Irwan, saya minta 20 orang Banu, taruh duitnya misalnya masing-masing 20 juta, 50 juta. Pokoknya kita garansi duit itu dengan menaruh jaminan terhadap mereka umpamanya. Kalau mau cepat seperti itu. Sebab kalau kita olah koperasi ini menunggu simpanan dulu, menangguh itu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, ini akan lambat. Kita ingin membuat bahwa Banu sekarang punya eksis dan bisa melayani kebutuhan berapa saja dengan baik. Dan masyarakat biasanya Pak Camat, kalau kita intensif setiap hari melakukan peminjaman, pengalaman saya di pasar-pasar rawan sekalipun mereka berusaha membayar dengan baik. Tentunya ada juga yang macet, tapi mereka berharap dapat pinjaman lagi lebih banyak, lebih meringankan dan sebagainya. Nah ini kalaulah koperasi 3 orang jadi, kalau kita bisa bentuk dengan 10 orang tenaga marketing, 5 orang, itu akan lebih baik.
tenaga kerja mampu bisa terserap, pedagang bisa termodali, petani bisa kita support modalnya, mereka tidak lagi terlihat oleh ini harus kita, kalau kayak maaf karena saya orang dagang, saya maunya gerak cepat, jelas, konkret, gerak cepat, konkret. Kita tinggal mengambil pikiran-pikiran dari teman kita dari Australia ini, Pak Ahmad Abdul, apa langkahnya? Kalau saya praktisi, kalau misalnya saya diminta Pak Mukhtar Naim, Pak Gusnal, dirikan koperasi di Menampu, saya jamin bisa berdiri dengan 2 bulan, tentunya sekaligus dengan badan hukumnya, dan kita bisa dengan sistem yang baik, nanti dengan organisasi yang baik, dengan manajemen baik. Dan itu tidak akan pernah hilang duitnya. Nah, saya kadang-kadang kalau mau bikin cabang satu pasar, seminggu bisa selesaikan, Bang Jawab. Cari kantor, kontrak atau beli, siap sistem sambil jalan, itu insya Allah. Kalau melihat eksistensi koperasi itu jelas, kantornya baik, pasti orang mau percaya. Saya yakin itu. Ini pengalaman saya apalagi saya ada 150 pasar di DKI kan. Juga itu rata-rata nasabahnya pedagang orang awak rata-rata gitu. Jadi sekira Pak Irwandi, saya mau forum ini nanti dibuat koperasi syariah atau BMT juga diperkuat boleh. Nah, ini kalau koperasi ini bagusnya mereka adalah independen, mandiri, dan mereka tidak tergantung oleh 1-2 orang. Siapapun di sana. Dan saya kira banyak. Sekalian, sekarang saya belah katakan, ada orang Menampu Pak Mukhtar yang bajaknya itu bisa 200 juta sampai 500 juta setahun. Zakatnya ada kemampuan. Ada yang 200 juta setahun zakatnya. Nah, kan koperasi kita ini diawasi oleh OJK, Dewan Syariah Nasional, dan koperasi ini juga dibolehkan, dimungkinkan mengkoordinir dana-dana masyarakat pada umumnya. Tidak ada aturan OJK terlalu ketat, tidak seperti BPR. Saya kira itu sebagai pengantar untuk mengimplementasikan ide Pak Mukhtar, Pak Abdul, dan kita tunggu juga nih Pak Muhammad Abdul, kira-kira beliau yang sebetulnya harus mencarikan solusi nih. Kalau awak biarlah melaksanakan saja, Pak. Pak Abdul dan Pak Abdul, saya kira itu. Dan kalau kita sepakat berlima ini saja, sepakat, jadi. Saya kira gitu. Terima kasih, ya Pak. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gusnal barusan, bahwa kita harus sekarang berbuat. Tidak harus selalu wacana, dan wacana akhirnya semuanya tinggal di atas kertas begitu. Pak Gusnal, terima kasih sekali, ini sudah memberikan masukan yang luar biasa, bahwa Pak Gusnal siap membantu membuatkan koperasi yang baik. Artinya katanya siapkan 3 orang tamat SMK, akan dididik selama 2 bulan, insya Allah itu jadi itu koperasi. Nah, poin saya Pak, kan kalau dididik itu kan butuh yang pengalaman Pak. Mereka tuh butuh asistensi secara berkala. Ini bisa dibantu nggak Pak? Ini mumpung ada Pak Camat, saya langsung aja begini nih. Bisa diasistensi nggak? Mungkin 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Orangnya ke Jakarta, saya magangkan di kantor, 2 bulan saja mereka sudah bisa menguasai sistem. Mereka kita latih marketing. Itu sebetulnya akuntansi, itu insya Allah jalan. Kita bisa jalan itu. Ya. Siap. Jadi Pak Afdal, ini berita bagus buat kita bahwa Pak Gusnal sudah membuka diri bahwa kalau mau mengembangkan koperasi, Pak Gusnal bersedia. Artinya insya Allah tentu beliau juga dengan pengalaman yang sepanjang dengan koperasi di Jakarta, tentu akan bersedia mengasistensi mungkin apakah jarak jauh sekarang telekomunikasi kan sudah begitu baik. Ya, dengan Zoom meeting juga bisa dengan apa, tapi minimal beliau membuka diri buat pemerintah Banu Ampun. Mungkin tanggapan dari Bapak gimana nih Pak? Terima kasih. Sebetulnya kita dari Banu Ampun, mungkin apa yang disampaikan Pak Gusnal tadi, memang sebagian masyarakat kita sudah banyak yang terkena dari atau yang berurusan dengan rentenir tadi. Termasuk mungkin keluarga-keluarga kita yang di Kubang Putih, khususnya yang berdagang di Pasar Peternakan. Nah, jadi memang kita tentu sangat menyambut positif terhadap apa yang beliau sampaikan tadi, Pak. Memang kondisi untuk Banu Ampun, khususnya melayani masyarakat kita, terutama yang ada di Pasar Padang Luar, tentu sangat kita harapkan ada wadah untuk tempat masyarakat kita ini
membantu terutama kalau memang kekurangan di dalam permodalan. Jadi dengan keberadaan koperasi, apa yang beliau sampaikan tadi, mungkin unsur positifnya otomatis yang namanya koperasi, setahu saya tentu beliau harus menjadi anggota dulu. Nah, jadi dengan jadi anggota, mudah-mudahan ada rasa memiliki terhadap koperasi. Mungkin berbeda dengan lembaga-lembaga lain, kita hanya terikat di dalam hubungan simpan pinjam saja. Tetapi kalau di koperasi mungkin ada rasa memiliki. Mungkin di dalam proses jalannya koperasi nanti ini bisa kita tumbuhkan. Insya Allah kami yakin dan percaya koperasi kita itu akan bisa berkembang dengan baik. Apalagi telah didukung oleh beliau-beliau yang telah lama berpengalaman berkecimpung di bidang koperasian. Apalagi tentu kita juga tidak ragu eksistensi dari IKB dimanapun, tidak saja di Jakarta, kami kira dimanapun IKB pasti akan mendukung hal demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kemudian ke Pak Abdul nih, Pak. Sama-sama kita sudah dengar, Pak, dari Pak Afdal sudah, Pak Mohtanaim sudah, Pak Gusna sudah. Secara perbandingan, Pak, yang Bapak lihat mungkin yang lebih applicable di Melbourne atau di Australia secara keseluruhan, atau secara ekonomi, pilihan yang tepat itu apa, Pak? Apakah memang tidak semua koperasi kan bisa berkembang di mana-mana? Itu pasti banyak yang gagal juga. Nah, yang modern, zaman modern ini pilihannya mana, Pak, yang lebih baik sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga memakmurkan masyarakat? Oke, silakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan. Saya ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak yang saya hormati dan muliakan, dan juga kepada saudara-saudara kita semua. Nah, jadi sebetulnya kita itu udah sampai di conclusion sebetulnya, udah sampai ke titik kesimpulan seperti yang disampaikan Pak Gusnal tadi. Saya secara pribadi sangat terkesan dan mendukung habis-habisan nanti itu kalau ini memang perlu kita wujudkan sesegeranya koperasi ini. Nah, namun begitu baik koperasi atau BMT atau yang disampaikan Pak Camat tadi itu memang banyak kendala yang terjadi di lapangan sehingganya itu tidak bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Nah, itu mengenai perilaku ya, mindset ya. Nah, kalau kita bedakan antara mindset dalam masalah keuangan ini antara kita dengan orang-orang di luar negeri, terutama di Australia, itu memang sangat berbeda sekali. Kalau di sini orang malu untuk buat salah, padahal mereka bukan orang Muslim gitu. Satu itu malu buat salah, terus yang kedua, kalau seandainya kita ada persoalan di dalam masalah keuangan, itu di sistem sini itu tercatat, Pak. Jadi tercatat, misalnya kredit kita macet. Kita macet berulang-ulang, nanti itu masuk ke sistem. Nah, itu semua di sistem itu semua bank bisa data kita masuk ke semua bank atau ke badan-badan finansial lainnya gitu. Nah, itu kita bekerja pun nanti misalnya kita mau jadi direktur atau menjadi apa di suatu perusahaan gitu, itu susah kita masuknya. Ini satu. Jadi yang perlu kita garis bawahi untuk perbaikan koperasi ke depan. Sebetulnya apa yang dilakukan Pak Gusnal itu udah istimewa, itu udah hebat sampai punya cabang sih itu. Nah, ini adalah adanya law enforcement, adanya punishment, law enforcement dan punishment. Jadi di situ dibunyikan bahwasanya kita masuk koperasi ini adalah mencerminkan siapa diri kita sendiri. Nah, itu satu. Nah, itu mungkin yang bisa diambil dari luar negeri. Dari satu mengenai perilaku atau mindset. Nah, kembali ke masalah ini memang rentenir atau tengkulak ini memang sangat dari dulu nih sudah menjadi penyakit, dan sekarang kabarnya ditambah luar biasa lagi, sehingganya banyak masyarakat itu sama sekali menghasilkan sesuatu tapi tidak membawa hasilnya pulang karena udah mesti bayar rentenir. Nah, sebetulnya kita ada penelitian di Bengkulu kemarin itu, teman saya untuk level Indonesia. Ini yang mungkin yang kembali ke sarannya Pak Mokhtar tadi itu ABS SBK. Jadi di dalam masyarakat awak itu, atau masyarakat kita itu, kita hampir menyelenggarakan semua ibadah yang diwajibkan maupun disunatkan, kecuali satu. Kita ini masih terbiasa makan riba. Nah,
Jadi salah satu solusinya ke depan ini itu ustadz-ustadz kita itu di seluruh nagari di kampung itu mempertegas bagaimana hukumnya riba itu. Nah, peminjaman kepada rentenir, kalau orang tahu bahwasanya minjam ke rentenir itu 4 dengan 6 atau bank 46, artinya dia pinjam 4 terus bayar 6, itu kan riba. Jadi dia sendiri akan menahan dirinya untuk tidak meminjam. Nah, itu masalah salah satu yang perlu kita lakukan adalah semacam integrated atau terpadu. Jadi kegiatan ini terpadu, bahwasanya kita di Pak Gusnal memulainya dan kita sepakat untuk memulainya, tapi sistem yang mempengaruhi keberhasilan itu kita perbaiki atau kalau perlu dibersihkan. Dari sehingganya itu terwujud. Itu satu. Jadi ini kita libatkan juga para nini mama dan alim ulama terutama masalah riba. Nah, riba ini dieksplisitkan benar. Di Australia itu sendiri itu untuk masyarakat Muslim kita itu udah minjam duitnya ke bank yang berbasis Islam. Nah, itu jadi artinya berusaha untuk menghilangkan riba. Nah, itu. Terus habis itu kita kembali mundur sedikit. Kenapa banyak masyarakat kita itu terjerat rentenir? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama itu karena memang hasil atau penghasilannya itu tidak cukup untuk kebutuhan, menutupi kebutuhan hari-hari atau minggu-minggu, dan sehingganya mereka mesti minjam. Itu satu. Kalau itu terjadi itu memang perlu sangat dibantu. Terus yang kedua, kalau terjadinya karena pola gaya hidup, lifestyle ya. Jadi kadang-kadang gaji 1.000 tapi belanjanya 1.500. Nah, ini masalah lifestyle. Nah, sehingganya untuk sisanya itu mesti ke minjam atau melakukan hal yang sebetulnya di luar kemampuan pendapatan untuk mengatasinya. Nah, jadi dengan demikian mindset mengenai perilaku berbelanja ini juga perlu disosialisasikan supaya masyarakat kita lebih rasional. Dan yang juga tidak kalah pentingnya itu bahwasannya masyarakat mesti meminjam itu karena penghasilan dari usahanya itu tidak cukup. Nah, kenapa tidak cukup? Nah, jadi dari cerita yang kita bahas tadi itu adalah salah satunya adalah pemasaran. Nah, pemasaran di mana yang diuntungkan di dalam terutama sektor-sektor atau produk-produk pertanian dan hortikultura itu yang diuntungkan malah pedagang. Nah, disinilah peran koperasi itu. Jadi peran koperasi untuk memutus atau mengurangi rantai-rantai dari distribusi pemasarannya itu. Nah, itu. Sehingganya nanti kalau memang koperasi bisa lebih profesional seperti yang Pak Gusnal lakukan itu, jadi banyak terpotong ini pos-pos yang mesti dibayar ke sana, bayar sini, bayar situ, tapi ditekan sehingganya petani lebih dapat untung lebih besar. Nah, sehingganya mereka mampu untuk menutupi kebutuhannya sendiri. Nah, itu. Terus yang ketiga selain dari yang tadi itu adalah perlu perubahan mindset. Mindset bahwasannya saya kalau melihatnya, mencermatinya sejak dari kecil sampai dengan sekarang, itu ada kecenderungan dari pola pertanian kita itu masih sangat konvensional. Tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, ini saya sangat terkesan ini dengan sayur sehat Banu Hampu ini menjadi product differentiation, jadi produk-produk unik yang sebetulnya yang sangat disayangkan itu dia kembalinya ke pasar Padang luar. Nah, mungkin dalam konteks ini kalau nanti koperasi ada itu, koperasi ini membantu channel-channel kalau udah yang organik ini satu mahal terus apalagi udah ada dijamin dikasih sertifikat bahwasanya dia produknya itu tanpa pestisida, itu bisa langsung ke supermarket dan bahkan ke luar negeri. Nah, di sini perannya kita orang rantau, koperasi dan orang rantau, channel-channel orang rantau sehingga bisa menerobos pasar-pasar yang tidak konvensional lagi. Nah, itu mengenai pasar. Terus habis itu, nah ini settingnya cukup bagus ini. Saya senang dengan settingan sayur sehat Banu Hampu tadi, adanya 137 hektar lahan yang digunakan untuk produk-produk sayur Banu Hampu sehat ini, itu menunjukkan bahwa itu ada sustainability di situ. Jadi ada berkesinambungan. Jadi tidak hanya putus
selesai putus dan nanti diulang lagi, tapi ini tidak ada kesinambungan. Nah ini sangat menghidupkan baik itu dari segi financial atau pemasarannya, dan koperasi ini nanti akan benar-benar jalan dengan produk-produk yang ada sustainability-nya itu. Nah yang tidak kalah pentingnya lagi, saya sepakat dengan Pak Gusnal tadi, sebetulnya di pemerintah itu banyak. Saya kebetulan waktu di Bengkulu itu menjadi konsultan atau sebagai tukang latihnya juga koperasi-koperasi di daerah Bengkulu itu banyak sekali program-program pemerintah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi. Nah, koperasi ini mungkin Pak Gusnal nanti akan jelas tahu channel-channelnya kemana dan bagaimana pembinaannya. Nah, ini akan kita lakukan secara integrated atau terpadu. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, persoalan yang dihadapi masyarakat kita sekarang itu, baik itu pertanian ataupun non-pertanian, banyaknya hutang rentenir ini. Jadi seperti disampaikan Pak Gusnal juga tadi ya, atau Pak Camat, itu hampir semua kegiatan ekonomi. Nah, salah satu yang pernah dilakukan oleh Wardah ini mungkin keluarga mana mampu nanti bisa mempertimbangkannya Pak Irwan. Jadi di antara masyarakat kita itu ada yang udah terjerat rentenir. Jadi solusinya itu mungkin ini kita pemerintah melalui Kenagarian atau Jorong itu mendeteksi siapa saja masyarakat kita yang terkena rentenir atau terjerat rentenir itu, dan kita yang mampu atau masyarakat kita mampu itu mengalokasikan sebagian infak atau zakatnya, karena itu berhak menerima adalah orang menyelesaikan hutang orang lain, itu adalah bagian dari yang boleh disalurkan lewat zakat. Nah kalau itu udah selesai, artinya uang utangnya udah selesai, mindsetnya udah benar, produksi kita sudah lebih baik, dan mekanisme keuangan dan pasarnya lebih baik, insya Allah terjadi perubahan yang signifikan. Nah, jadi apa yang kita lakukan ini adalah program yang terpadu. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi, itu saya pernah mengusulkan dulu di pemerintah Provinsi Sumatera Barat, itu membuat program namanya RPRP. Jadi ranah pemerintah, rantau partnership. Jadi kerjasama antara masyarakat di ranah awak, di kampung awak, dengan pemerintah, bekerjasama dengan rantau. Nah, itu keterpaduan ketiganya kok insya Allah akan memberikan nilai tambah yang sangat luar biasa. Nah, itu untuk sementara Pak Irwan. Iko mungkin sambung beliau. Ya. Terima kasih Pak Abdul, menarik sekali, sama-sama kita dengarkan bahwa kalau pemilihannya koperasi, apa yang ditakutkan oleh Pak Camat dan juga Pak Mohtar Naim tadi dengan adanya tengkulak, itu dengan sendirinya akan hilang. Tetapi juga harus ada perubahan perilaku daripada masyarakat kita, bahwa kalau lifestyle-nya juga harus disesuaikan dengan kemampuan. Itu. Yang kedua, apa yang dikatakan Pak Mohtar Naim tadi betul, bahwa harus berdasarkan ABS, adat bersyarat syarat bersyarat di sekitar pula. Lalu ujung-ujungnya kan syariah. Tetapi rentenir ini kan tidak syariah. Masyarakat Banu Ampu itu masyarakat yang dikenal sangat religius, tetapi tetap juga tergoda dengan hal yang tidak religius gitu loh, yang riba dan lain. Itu sangat paradoks sekali gitu. Harusnya orang religius sangat hati-hati dengan hal itu. Nah ini kan miris. Mungkin jadi mereka sudah tidak punya pilihan lain gitu, karena terdesak dan lain-lain. Nah, tetapi juga tadi yang penting juga tadi perubahan mindset, perilaku itu harus berubah. Yang kedua bahwa Pak Camat, untuk tadi yang dikatakan bahwa sayur sehat Banu Ampu itu kan bisa potensi ekspor itu Pak. Sebenarnya yang penting tadi kan harus ada sustainability, bahwa produksi itu bisa seharinya itu dia harus konstan gitu, sehingga itu bisa dipasarkan ke supermarket di Jakarta, atau kalau itu bisa mungkin Pak Gusnal bisa bantu dengan koperasi di sini bekerja sama, itu bisa tinggal memasarkan. Kalau menjamin sekian hotel itu sekian ton sayur sehari atau berapa, asal itu sepanjang tahun bisa berproduksi, mereka bisa itu. Dan skala bisnis masuk itu bisa. Nah hal seperti ini Pak bisa nggak didorong masyarakat, atau potensinya sebesar apa sekarang itu Pak? Untuk sayur sehat Banu Ampu Pak,
memang ini juga menjadi apa yang disampaikan tadi karena persoalan pemasaran. Akibatnya kalau memang perlakuan pengelolaan lahan sampai kepada panennya khusus di sayur sehat, nanti kalau pemasaran hanya ke padang luar, Pak, tentu harga sama dengan sayur biasa. Akibatnya petani kita ya bagian kadang-kadang mulai lari juga di dalam mengelola sayur sehat. Kita sebetulnya telah mencoba untuk bisa berlangganan dengan supermarket, tetapi orang supermarket maunya itu kan terjamin kebutuhannya setiap hari itu dikontrak. Artinya kita bikin perjanjian kerja dengan supermarket. Hal inilah yang bagi petani, nah ini yang masih belum mampu kita arahkan untuk konstan atau tetap menanam produk sayur sehat Banu Wampu ini, Pak. Kadang-kadang memang secara jujur kita sampaikan atau kita tanyakan kepada petani, tentu dari nilai produksi per hektarnya jelas lebih banyak dengan menggunakan pestisida, dengan mengurangi pemakaian pestisida tadi. Jadi harga, nah inilah harga sama, jadi akibatnya masyarakat kita sebagian memang ada juga yang tidak tetap, tidak konstan, kadang-kadang lari juga akhirnya, Pak. Jadi kalau masyarakat udah menggunakan kembali pestisida, artinya di dalam pengawasan instansi terkait, jadi beliau udah lepas lagi, Pak, nggak bisa dijamin lagi nilai produk di lahannya tadi, Pak. Sebab untuk mendapatkan nilai sayur sehat Banu Wampu harus dilakukan pertama tahapannya registrasi lahan dulu, Pak. Jadi lahan diregistrasi mana lahan yang akan ditanam sayur sehat. Setelah itu dilakukan baru dikasih, apabila setelah diregistrasi dan dilakukan pemantauan mulai dari pengolahan, baru diberikan yang namanya sertifikat Prima 3 tadi oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Pak. Jadi karena memang mudah-mudahan dengan terjaminnya pemasaran nanti, mudah-mudahan petani kita mungkin akan mudah kita ajak, kita motivasi kembali untuk bisa menanam sayur sehat, Pak. Sampai sekarang udah 11 komoditi yang memiliki label atau sertifikat Prima 3 itu, Pak. Kita di Kecamatan Banu Wampu. Ya, terima kasih. Saya ingin ke Pak Gusnal lagi nih. Pak Gusnal, tadi sudah disampaikan oleh Pak Abduh maupun Pak Abdal tentang peluang koperasi untuk memutus rantai rentenir, untuk mensejahterakan rakyat. Nah, tadi dikatakan bahwa problem utamanya kan itu adalah pemasaran, Pak. Kalau seandainya mau dieksplor lagi lebih jauh, umpamanya mau dibawa ke Jakarta dan lain-lain. Nah, mungkin masyarakat di kampung itu bakal mau menanam yang sehat itu asal harganya jelas, potensi jelas, sehingga dia tuh tidak berada pada awang-awang. Dia butuh dana besar setelah dia tanam, tetapi ternyata harganya juga rendah seperti biasa. Itu kan tidak. Bagaimana nih Pak menyikapi? Apakah bisa nggak koperasi di Jakarta itu menjembatani atau menjadi supporting gitu Pak? Saya 2 hari lalu ke Garut, diajak oleh Direktur Perumda DKI. Itu kita coba menjajaki ada pertanian di daerah Garut itu sekitar 600 hektar yang selama ini dikelola secara tradisional. Terus ternyata kita juga menyiapkan pabriknya, bahan olahan sayur mayur itu menjadi sebuah produk yang bisa dijual secara baik, harga yang tinggi. Seperti kata Pak Abdal, selama ini kita tidak bisa penyediaan secara rutin. Dia kan kontrak 6 bulan, jumlahnya sama, harganya sama, ini yang problem. Jadi saya pikir, kalaulah koperasi ini ada, sebetulnya ini akan bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat. Kita banyak hal yang bisa kita bahas dan kita lakukan di sana. Oh, tantangan pasti ada. Tapi pengalaman saya membentuk koperasi di sebuah pasar umpamanya, itu sebulan 2 bulan rentenir hilang. Malah ada satu pasar itu rentenir datang ke staf saya, dia berikan pinjaman kepada dia saja berapa miliar, nanti tapi Bapak tidak menyalurkan lagi di pedagang ini. Ada begitunya.
Nah, kalau kita sudah eksis, sudah ada, Pak Irwan, ini semua hal kita bisa diskusikan. Saya juga baru dengar dari Pak Camat tentang sayur sehat. Ini luar biasa. Sebetulnya teknologinya di Jakarta sangat banyak. Kalau teman-teman mau, nanti saya ajaklah ke puncak situ, ada pertanian yang dikelola baik, dan itu luar biasa. Karena apalagi model Pak Irwan, dia kan ahli teknologi, Pak Abdul, orang ahli ini harus kita suruh mikirin itu. Kalau saya mah mungkin disuruh terobos saja lah bikin, nanti bagaimana selanjutnya bisa kita tindak lanjuti. Dan saya kira kalau kita sepakat koperasi itu banyak hal lah. Kita bisa bicara pertanian, kita bicara tentang bagaimana peran masjid, kita bisa bicara tentang ekonomi Islam dan sebagainya. Kita wujudkan suatu badan lembaga dulu, sehingga Pak Abdul kalau mau menyalurkan pemikirannya sudah ada pusat kegiatan ekonomi masyarakat Bonampu melalui koperasi ini. Kita harus jadi besarkan. Di Jakarta didorong oleh teman-teman Jakarta yang cukup eksis. Saya kira gitu. Saya dengar seperti Pak Sukri Saat, Pak Amir, dia dekat dengan Menteri Koperasi, dan dia bisa kita ajak ke Bonampu untuk melihat lebih dekat sayur itu. Tentang Bonampu itu bisa kita ajak mereka melihat kenyataan ini. Tapi kita wujudkanlah koperasi ini sesegera mungkin. Kita yakinlah kalau dikelola dengan baik. Sekarang apa yang paling kita tempat kantor tenaga, kalau sistem struktural ini nggak banyak, sekitar 40-50 juta ya di karyawan. Itu jadi, ya sehingga nanti ini di tempat diskusi kita juga nanti teman-teman yang punya pemikiran-pemikiran luar biasa ini, kalau bagi saya mungkin nggak terjangkau terlalu jauh itu ya pemikiran-pemikirannya. Tapi saya kalau udah mulai bisa. Buktinya sebetulnya kalau sudah mulai Pak Irwan, Pak Abdul, ini kayak main-main aja gini. Kayak sama aja para konglomerat tuh bikin bank, main-main aja dia bikin bank itu sebetulnya. Kita aja ngelihat pusing. Padahal sederhana aja kalau kita udah punya sistem, mudah aja gitu. Tinggal setelah itu, mana mereka ngerti tentang bank syariah, nggak ngerti, tapi dia punya. Mana mengerti dia lembaga, nggak ngerti dah, saya teori bank syariah. Tapi mereka punya cita-cita, punya keinginan membangun ekonomi secara baik. Dan sekarang terbuka. Saya punya Dewan Syariah tingkat nasional yang bisa beranak-anak. Pak Irwan, kita nggak usah pusing-pusing lah. Pokoknya Pak Camat datangkan 3 orang ke Jakarta, diri 2 bulan. Pak Irwan menyiapkan jadi. Saya aku yakin 3 bulan jadi itu koperasi. Sambil melengkapi badan hukumnya. Tapi kalau badan hukum belum selesai, sambil jalan dah. Cincai aja lah. Pemerintah juga nggak masalah itu. Kalau yang ngontrol juga Pak Camat, ya, nggak masalah. Kita mulai saja. Soalnya kalau kita nggak mulai, nggak jadi-jadi. Jadi mulai saja. Nah, bagaimana modelnya itu nggak susah lah. Dan seperti tadi kebutuhan pertanian itu paling tidak itu juga akan menjadi sarana menyalurkan keuangan masyarakat koperasi. Dan apalagi kita bisa sampai ke desa-desa, ke orang per orang. Kita itu punya bisa Pak. Kalau di Bank 46 tadi yang disebut Pak Camat itu 46 bisa, kita juga bisa sebetulnya. Yang penting begini, dilunasi hari ini, dipinjamin hari ini. Yang mereka yang nggak mau dilunasi sekarang, minjamnya sebulan lagi. Ya, itu yang mereka yang kesulitan. Kalau di bank itu pinjam sekarang, kita juga bisa sebetulnya melakukan itu. Sudah ada sistemnya, nggak merepot dan kita bisa antar jemput dan sebagainya. Jadi inilah, kalau begini kan Pak Irwandi kan jadi mikir nih gimana kan. Praktisi bagi saya itu bukannya saya mudah, karena saya yakin lah. Anak SMK aja nggak usah banyak-banyak. Itu jadi. Jadi itu bisa dilaksanakan. Tergantung kita modelnya seperti apa, mau besar seperti apa. Ya. Kalaulah kita yang ngelola Pak Mukhtar sebagai camat ikut bantu, enggak cepat jadinya itu. Itu. Dan di Bukit Tinggi belum banyak. Sekarang BPR Andalas juga kelihatan lagi kesulitan juga cari marketing. Nah ini saya kira gitu. Dan insya Allah lah, kita tetap berprasangka baik, tentunya tantangan pasti ada. Kita justru didik masyarakat itu seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul tadi, bagaimana kewajiban dia harus membayar tepat pada waktu, tidak menunggak, itu kan juga bagian dari pendidikan dakwah kita kepada mereka, dan kita kerjasama dengan lembaga-lembaga pesantren-pesantren nanti. Anak-anak, pokoknya sebetulnya kalau udah jadi mah, soalnya dia mengalir itu. Kalau kita pikirkan problemnya dulu nggak jadi dia. Jadi kalau yang dipikirkan problem selalu ya nggak bakal jadi Pak ya. Pak Mukhtar, tadi telah sama-sama kita dengar Pak, dari dulu sampai sekarang tuh problem tengkulak itu ada di Bonampu terus itu loh Pak. Tadi sudah dikatakan bahwa solusinya salah satunya adalah koperasi gitu Pak.
menurut sejarahnya Pak, koperasi ini di Banuampu dulu pernah ada atau enggak Pak? Kalaupun ada, tapi tidak mempunyai peranan yang berarti. Dia hilang-hilang timbul saja. Nah, kita ini lebih banyak masalah ke depan. Bagaimana menjadikan koperasi Banuampu itu benar-benar merupakan kekuatan dari rakyat. Oleh karena itu, saya juga berpikir, masalah Banuampu tidak cukup hanya dipikirkan oleh orang Banuampu saja. Ya. Juga akan ke atas, ke agam, ya, sehingga agam pun, ya, bahkan di mana perlu dan memang harus sebenarnya perlu itu berpikir secara bersumatera Barat. Jadi yang dijadikan daerah berkooperasi secara itu tidak hanya Banuampu saja, tapi seluruh daerah di Sumatera Barat. Nah, kami dengan beberapa kawan sudah mengambil inisiatif mendorong terbentuknya atau berubahnya bentuk Provinsi Sumatera Barat ini menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. Yang pastinya adalah ABSSBK itu. Ya. Nah, kalau dari bawah sudah begitu, dari atas juga disungkup begitu, itu akan semua menjadi lebih mudah. Jadi kalau bisa juga kita ini juga ikut membantu terrealisasinya yang kita namakan dengan pemerintahan provinsi PIM Daerah Istimewa Minangkabau itu. Jadi mari kita sama-sama mendorong bersama. Ya Pak Irwan, menyambung Pak Muhtar, mungkin koperasi itu anggotanya diawali oleh orang Banuampu, tapi kegiatan usahanya bisa nasional. Betul. Itu secara hukumnya begitu, ya. Ya. Ya, jadi itu baru kita berbicara tentang sektor pertanian, Pak. Mungkin saya titip saja ke Pak Camat ini. Saya kebetulan pernah mendata, Pak. Jumlah hewan korban, kita sebentar lagi mau korban ini, Pak. Itu jumlah hewan kurban se-Banuampu itu lebih dari 600 ekor loh sepanjang tahun. Itu potensi ekonominya luar biasa begitu loh. Saya jadi bingung nih kenapa tidak digarap oleh koperasi untuk melakukan peternakan sapi begitu. Marketnya udah jelas, pembelinya udah jelas di Banuampu lah gitu. Itu market, apalagi kalau kita menjual untuk potong harian gitu. Ini buat hewan kurban Idul Adha saja itu udah 600 ekor setahun gitu. Minimal itu Pak. Masih banyak masjid yang belum melaporkan lagi. Ini kalau dilihat secara ekonomi, area luas daerah kita juga cukup, ya. Saya nggak tahu nih, apakah Pak Afdal punya pandangan tentang ini Pak? Saya dari kemarin sedang kepikiran tentang ini nih Pak. Gimana Pak? Memang benar Pak. Memang setiap tahun itu kita di Banuampu lebih kurang 600 ekor korban per tahun. Namun potensi ini sebetulnya memang belum dimanfaatkan oleh masyarakat kita, baik itu yang dari koperasi, kami lihat juga dari secara person. Ada kita melihat semacam kalau istilahnya di kampung taruh pedagang atau toke Pak di Banuampu yang menghimpun ternak-ternak korban itu mungkin 3 bulan sebelum hari korban ini dipelihara, itu peningkatan nilai jualnya sebetulnya kan cukup tinggi Pak. Ini juga merupakan sebuah potensi dan saya sendiri kadang-kadang memotivasi masyarakat untuk bisa beternak, tetapi kesannya tidak begitu, mungkin pengalaman tahun-tahun sebelumnya belum ada. Jadi kalau kita melihat atau turun ke lapangan, kasihan juga Pak, melihat rumput-rumput segar nggak ada yang mau memakan Pak. Artinya dengan adanya ternak, sebetulnya masyarakat Banuampu tidak punya lahan rumput pun kami lihat masih bisa di pinggir-pinggir sawah, di pinggir-pinggir jalan banyak rumput-rumput yang cukup segar untuk dijadikan makanan ternak Pak. Jadi mudah-mudahan sekali lagi inilah memang perlu
mungkin diskusi-diskusi kita, apa yang disampaikan oleh Pak Gusnal, Pak Abdul termasuk Pak Muhtar Naim tadi, mungkin ke depan akan lebih intens lagi. Jadi mungkin banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan untuk masyarakat kita di Banu Ampu. Dan kami lihat juga pantauan kami akhir-akhir ini, kelompok-kelompok UKM, Pak, usaha kecil dan menengah, itu juga cukup atau mulai berkembang bagi kita di masyarakat Banu Ampu. Ada yang usaha kue-kuean, Pak, ada yang makanan-makanan ringan lain, ada juga yang pakaian seperti COVID kemarin itu, Pak, banyak para UKM kita yang bikin masker, Pak. Memang memanfaatkan peluang-peluang pasar seperti itu. Dan juga sebahagian mengeluhkan kembali persoalan pemasaran, Pak. Persoalan pemasaran karena masyarakat kita dengan modal-modal kecil. Tapi kalau ada lembaga keuangan yang bisa menjembatani, yang memberikan keuntungan tentunya kepada masyarakat kita ini, kami yakin tentu UMKM kita di Banu Ampu pun akan bisa kita dongkrak untuk lebih maju lagi. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, Bapak, Pak Gusnal, Pak Mokhtar, Pak Afdal, sama Pak Abdul, rasanya diskusi kita saya rasa sudah sangat lengkap. Memang harus ada diskusi lanjut untuk eksekusi. Tadi Pak Gusnal sudah menyampaikan bahwa ini tidak boleh wacana, ini kita harus eksekusi. Tidak boleh hanya sekedar pembicaraan ini. Nah, kita berharap habis ini ada action berikutnya daripada mudah-mudahan siapa yang menonton acara ini maupun kita-kita di sini juga terlibat dalam hal ini. Dari saya berterima kasih atas pembicaraan kita sore ini. Tapi sebelum di closing, saya minta masing-masing bapak-bapak narasumber ini memberikan closing statement. Mudah-mudahan ini di sana kita di rantau maupun di kampung maupun masyarakat luas yang menonton acara ini bisa memetik kesimpulan pembicaraan kita hari ini. Saya mulai dari Pak Mokhtar, kemudian Pak Gusnal, Pak Abdul, terakhir sama Pak Camat. Pak Mokhtar, silakan Pak untuk closing statement-nya Pak untuk diskusi kita hari ini. Jadi kan juga di sini samping pertanian, kita juga harus memikirkan tentang peternakan. Apalagi 600 ekor sapi setiap tahun harus untuk disembelih itu. Nah, kita kebetulan Banu Ampu punya sebagian dari daerah Galang, sejak dari Kota Baru sampai ke Natur itu. Nah, akan bagus sekali rasanya kalau daerah lereng Gunung Singgalang ini, sejak dari tepi jalan di jalan besar di banyak tinggi itu sampai ke puncaknya kalau perlu, itu kita ciptakan menjadi daerah peternakan. Ya, kita ciptakan yang baru, tetapi dengan cara yang modern, ya. Dan kita manfaatkanlah segala macam ilmu pengetahuan tentang peternakan itu, terapkan di sana. Ini tambahan yang barangkali perlu kita berikan kepada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian Pak Gusnal, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Yang kita perbincangkan hari ini ya judulnya Banu Ampu, tapi sesungguhnya adalah masalah nasional. Hal-hal yang kita bincang, problemnya bersama nasional, sehingga nanti dengan sendirinya kalau kita sudah mulai secara konkret melakukan langkah-langkah konkret ini, paling tidak juga nasional kita membantu juga negara dan bangsa kita ini. Dan saya yakin betul kalau ini kita mulai dan kita kelola dengan melibatkan beberapa teman-teman yang punya jaringan usaha, yang punya pemikiran ekonomi dengan baik, insya Allah akan menjadi sebuah lembaga yang bergengsi, dihargai oleh masyarakat di kampung dan di rantau. Dia penting, harga itu penting karena jangan sampai orang memandang sebelah mata organisasi nanti. Jadi soalnya apakah dibentuk koperasi atau BMT atau lembaga apapun, terserah apa yang menjadi. Yang penting ada wujud sesuatu yang kita buat, terutama bagi kita yang di rantau untuk kepentingan masyarakat kita di kampung halaman. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan, kita ketemu dalam peresmian koperasi nanti yang diresmikan oleh minta Pak Bupati yang meresmikan.
Badan hukum bisa kita bikin di kabupaten, bisa nasional. Itu sekarang badan hukumnya dibuat di Menhunkam ya, Pak Camat ya. Soalnya bisa kita inilah. Pak Irwandi juga ada paham lah teori-teorinya. Amin. Saya kira terima kasih nih semuanya. Semoga apa yang kita bincangkan menjadi amal ibadah buat kita semua dan bermanfaat buat masyarakat kita dan menjadi pahala dunia akhirat kita. Amin. Oke. Pak, sebelum ditutup oleh Pak Afdal, mungkin Pak Abduh ada yang di closing, tetapi juga ada masukan yang lebih real daripada diskusi kita hari ini buat kampung halaman kita. Kalau kampung halaman kita sejahtera, mungkin anak Kemenakanawa ndak pai merantau gitu. Yang pai merantau itu adalah orang pai sekolah. Pai sekolah tinggi itu boleh merantau. Kalau kau mencari manggaleh kete-kete di rantau entilah. Di kampung lado gini. Di kampung lebih sejahtera awak leh. Jadi anak Kemenakanawa ndak cek orang ndak sampai susah di rantau gitu. Karena di kampung sendiri sudah bisa berbuat sesuatu. Problem utama awak merantau kini ini adalah karena di kampung tidak cukup skill dan juga tidak punya, mungkin tidak tahu mau bekerja apa. Dibayang hanya menggaleh. Tetapi menggaleh dalam zaman modern itu kan tidak segampang zaman dulu. Sekarang kan sudah complicated. Sekarang dengan dunia teknologi orang bisa menggaleh di rumah. Tidak perlu ke mahkamah gitu. Nah, ini mungkin Pak Abdul bisa memberikan masukan yang lebih real sehingga sekalian himbauan buat anak Kemenakanawa yang di kampung, tidak perlulah merantau kalau di kampung itu bisa menghasilkan lebih daripada di rantau. Kalau di kampung tidak bisa menghasilkan lebih dari rantau, silahkan gitu. Nah gitu Pak, silakan Pak. Baik, Ambo Sawana, sanang mana ti Ambo pertemuan yang malam ko. Nah, kebetulan, bahasa Indonesia boleh nak sebut Ambo, bahasa Minang, Ambo ko, Ambo ya Pak Gusnal ko, Ambo termasuk orang yang tidak sabar kalau punya gagasan itu tidak diwujudkan. Nah, contoh yang paling sederhana, di awak orang Minangku ada namanya Minang Diaspora Network. Itu adalah pengumpulan orang-orang seluruh dunia. Nah, ada wacana untuk pengumpulan orang kok. Tapi itu wacana kok rasanya tidak akan terwujud. Nah, Ambo orang yang menunjuk tangan dari Melbourne, Ikatan Keluarga Minang Sayo Melbourne, yang membuktikan awak mesti melakukan itu, dan kami melakukan. Alhamdulillah banyak petinggi-petinggi orang awak itu berkumpul di Melbourne tahun 2008 balik, dan itu sukses sebagai pertemuan Minang sedunia pertama. Jadi pola ikoko Ambo ingin ikut diwujudkan di Banua awak. Di mana awak kok ya apa yang disampaikan Pak Gusnal tadi, Aiko mesti dieksekusi, tidak pakai lamo-lamo. Nah, yang paling sederhana mungkin Pak Gusnal nanti kalau pertama kalau butuh 3 orang, awak minta ala Pak Camat nanti acara mencari orangnya, terus karena masalah biayanya awak pesamuan. Nah, jadi di situ lah peranan orang rantau. Nah, Pak Irwan bisa nanti kalau tidak bisa mencari rumah kosnya, mungkin ada rencana awak yang bisa menampung. Nah, sebuah anak-anak lah kadang rumah kamarnya kosong gitu kan. Nah, biayanya bisa awak bagian dari awak dana padonce. Nah, 3 orang dalam 2 bulan, 3 bulan itu tidak kabar lagi, itu tidak sampai 10 juta mungkin ya. Itu hidup ditanggung. Ya hidup ditanggung. Itulah Masya Allah. Jadi ongkosnya biar bos satu menanggung nanti Pak. Jadi gini, jadi langkah berikutnya kok Pak Irwan, Bapak Gusnal, Pak Mukhtar sama Pak Camat, langsung saja diidentifikasi Iko yang awak butuhkan dan Iko mesti lakukan, dan tidak perlu pakai lamu. Kalau lamu ada jadinya kok. Nah, Ambo termasuk tipe yang orang tidak suka, tidak jadi. Iya. Nah, termasuk Ambo kemarin tahu ke Australia ku gara-gara telonsong agak nyabui. Dari waktu tanahnya segitunya. Jadi kalau barabu di siku sedunya tidak cukup tanah aku biko carilah sungai tanah yang lain. Ambo cari sungai tanah ke Bengkulu, terus sudah itu telongsong lo kalau negari sampai lo sungai tanah di Melbourne gini. Nah, jadi itu adalah mesti nekat.
Jadi kalau ingin sesuatu terwujud di Banampu kau nekat. Nah, kebetulan ambo cari di siko muko di siko kau boleh muko nekat sesadonya. Nekat dan gila. Dan sedikit gila. Dan sedikit dulu. Nah, jadi kalau seandainya kau tidak terwujud, mungkin ambo tidak satu dari kau lah dialog. Barangkali itu dari ambo. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan maaf kalau ada terlalu kurang. Ya, akhirnya mungkin konkret saja Pak Afdal, tentu ini dimintakan dorongan dari pemerintah daerah untuk apa yang kita bicarakan hari ini. Rata-rata kami kan di rantau sadonya. Nah, supporting orang rantau itu seperti apa yang dibutuhkan? Tadi Pak Gusnal sudah membuka diri, karena Pak Abdul juga sudah membuka diri. Insya Allah orang rantau akan membuka diri kalau jelas peruntukannya buat apa, itu jelas. Kalau ini kan berbicaranya bisnis, hitungan bisnis seperti apa gitu. Insya Allah masalah modal kita rembukanlah di rantau atau dimanapun nanti kalau saya itu perlu. Kalau nanti secara berkampung, secara di Bandung sudah cukup, itu jauh lebih baik sehingga kita bisa menggarap hal-hal lain. Nah, dengan closing statement silakan Pak Abdal untuk menutup acara hari ini. Terima kasih sekali lagi mungkin Pak Iwan yang menginisiatori pertemuan kita pada hari ini. Mungkin ambo sangat merasa bahagia rasanya sore hari ini dari hasil bincang-bincang kita tadi. Apalagi dari apa yang disampaikan Pak Gusnal termasuk Pak Abdul, tekad kita dalam arti kata, ambo tentu juga berharap. Sebenarnya masyarakat Banwampu yang di kampung pun berharap. Kalau dulu ada namanya yang berskala Banwampu itu misalnya SMA Banwampu. Kini kok kan terkesan tidak ada lagi yang berskala Banwampu. Toh memang awak di tujuan negari yang ada di Banwampu, kepedulian masyarakat perantau yang tujuan negari itu tetap ada. Tapi yang Banwampu itu mau lihat akhir-akhir itu yang tidak ada. Mudah-mudahan ikut cikal bakal langkah awal. Ambo setuju je Pak Agus tadi tidak pakai lama-lama. Mudah-mudahan anan pembicaraan kita itu terwujud. Mudah-mudahan setelah itu mungkin ada lagi pikiran-pemikiran baru, ide-ide baru bagaimana untuk masyarakat Banwampu bisa lebih tingkatkan kesejahteraannya. Jadi itu harapan mungkin secara bertahap Pak. Nah, tahap kini minimal bagaimana memutus mata rantai rentenir yang menggerogoti dunsana awak. Mudah-mudahan terbebas cie iko itu akan bisa lebih baik kehidupan dunsana awak. Kalau kami dari pemerintah daerah, masyarakatlah sejahtera. Kami di pemerintah agak sanang loh, banyak meminta pajak, minta sagalono lah gitu kan. Nah, jadi aman loh rasanya. Jadi tentu awak sangat berterima kasih. Mudah-mudahan apa bincang-bincang sore awak tentu yang kita harapkan tentu aplikasinya lah. Artinya kondisi nyatanya nanti di lapangan. Mudah-mudahan balik kita saking bahagianya mungkin tidak pakai lama-lama bisa hal itu terwujud. Kamu yakin mana kalaulah itu terwujud, andai baralah sanang dusana awak yang banyak menggunakan hal-hal demikian. Betul kece Pak Gusnal tadi, kadang-kadang lain dapat baju wali sehari ini, cuman memikian lo untuk menutup utang lo lah. Kadang-kadang Allah pulang pokok sewa. Jadi tidak ada simpanan dari per hari. Akibatnya kehidupan masyarakat berputar di sekitar itu saja. Kece Pak Sunal tadi untuk membebaskan diri dari rentenir memang baik. Mau caliak ya seperti itulah kondisi masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya peran perantau tadi, dusana bisa terbebas dari hal-hal yang seperti itu tadi. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Hari ini luar biasa diskusinya. Mudah-mudahan yang menonton acara ini mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak, mendapatkan informasi yang jelas tentang Ba'a Kampung Awak, lalu mendapat informasi bagaimana orang rantau pun juga sangat peduli tentang kampung, memikirkan bersama-sama tentang kampung halaman. Nah, dengan adanya Pak Camat yang menjadi jembatan pembicaraan hari ini, mudah-mudahan bisa dikomunikasikan dengan di kampung.
apa yang dikatakan Pak Abdul tadi luar biasa, bahwa kerjasama antara rantau sama masyarakat kampung itu kalau disinergikan itu luar biasa, akan mendongkrak percepatan daripada pertumbuhan ekonomi. Jangan-jangan juga jangan di rantau, juga di kampung saja yang lebih baik, di rantau juga akan berimbas baik juga gitu. Dari saya mungkin itu kesimpulan sudah kita buat semua. Terima kasih hari ini Pak Camat. Mudah-mudahan kita bertemu di topik-topik yang lain. Channel YouTube ini kita akan buka untuk berbagai item diskusi, apakah itu tentang bukan politik, tentang ekonomi, tentang budaya, tentang pergaulan dan lain. Semuanya kita akan sumbangsikan buat Banampu. Akhir kata mungkin dari saya sebagai pembawa acara, banyak maaf kalau saya ada yang salah. Terima kasih buat semua yang menonton. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.